Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi bersama saya. Sore ini kita akan melakukan tur ilmiah tentang perjalanan ekspedisi seorang naturalis asal Inggris. Dari beliaulah lahirnya sebuah teori besar, yakni teori evolusi. Kalau kita sejak di bangku sekolah dulu kita belajar tentang biologi dan sejarah, kita hanya mengenal Charles Robert Darwin sebagai penemu teori evolusi. Dengan tulisannya, dengan karyanya kemudian menggemparkan dunia. Jadi hari ini kita akan melihat di mana sebenarnya Alfred Russel Wallace pernah tinggal selama berada di Ternate. Nah, sekarang saya sudah berada di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Saya perlihatkan dulu suasana seputaran lorong Alfred Russel Wallace. Seperti ini kira-kira. Dan ini adalah nama lorong Alfred Russel Wallace. Kita lihat, dan ini adalah lukisan Alfred Russel Wallace bersama koleganya yang bernama Ali. Karena semasa ekspedisinya, begitu Alfred Russel Wallace masuk ke Indonesia, dia ditemani oleh koleganya bernama Ali, guys. Di bawahnya adalah nama. Ini masa hidup Alfred Russel Wallace dari tahun 1823 sampai 1913. Dan ini adalah surat yang pernah ditulis oleh Alfred Russel Wallace. Namanya The Letter from Ternate, yang ditulis pada tanggal 9 Maret 1858. My dear Mr. Darwin. Nah, ini adalah hasil karya dari mahasiswa Universitas Hairun. Kita lihat lagi, ini lorong sepanjang tempat tinggal Alfred Russel Wallace ya, guys. Kita lihat lagi ke sana. Ini luar biasa. Dan ini adalah ukiran Gunung Gamalama. Jadi Ternate itu berasal dari kata Tara no Ate, ya, Wallace Deep Well. Nah, ini adalah ukiran bentuk sumur tua yang digambarkan di dalam buku Alfred Russel Wallace. Dan sekarang saya sudah berada dengan pemilik rumah, dengan Pak siapa ini, Pak? Atek. Pak Atek. Terima kasih Pak Atek, saya bisa diizinkan untuk bisa melihat bangunan di dalamnya. Ini kan dapur tuh. Dapur. Kita rencana bangun Baik. ke sana. Baik. Nah, ini Baik. di tiang blok. Ini tiang blok sumur ini, Pak ya. Oke. Oh, sumur posisi sini ulang, Pak ya. Ini lingkaran luar nih. Oke. Dulu orang batu ini. Oh. Iya. Oke. Ini lingkaran sumur ini, Pak, dulu. Ini sampai luar. Sampai luar sebenarnya ini, Pak. Oke. Oh, jadi sebenarnya sampai sini, Pak ya. Oke. Kalau mau Iya. bangun sumur, jalannya tertutup. Ya, tertutup. Tapi tidak apa-apa, bisa digeser. Jadi paling tidak apa yang deskripsikan di dalam buku itu ada bentuk bangunannya. Jadi ya tiga ada dua tempat. Itu Kampung Makassar kan tidak ada Iya, sumur. itu semua. Ya kalau di sini kan sumur baru aja digali. Betul. Yang paling lama sumur ini. Yang lokasi atau tempat yang dideskripsikan dalam buku, bahwa ada sebuah rumah kecil dan ada sebuah sumur. Kita sudah melihatnya. Tinggal bagaimana upaya pemerintah kalau memang ada
kemauan keras untuk harus dibangun dalam bentuk monumen, ya saya kira itu akan jauh lebih bagus, guys. Kalau Wallace ini kan, kalau pada saat kita masih SD itu juga memang tamu-tamu boleh tuh sering datang, tapi kita belum tahu ini datang untuk apa. 2008 baru waktu itu ya dari LIPI, dari Yayasan Wallace Indonesia, dengan mantan wali kota Samsiri Andili. Jadi memang dulu banyak tamu yang datang sini, Pak ya. Kalau tamu sini datang ya mungkin 5.000 lebih lah. 5.000 lebih ya. Kalau sampai dari 2008 ya paling gak itu. Sampai dari ada yang datang sampai 400 orang lebih, 100. Itu dari mana sih kebanyakan tamunya? Dari Eropa. Dari Eropa ya. Ya memang dari tempat ini lahirnya teori evolusi, Pak. Itu yang kemudian mereka para ilmuwan Eropa sangat tertantang ya untuk ingin melihat di mana sebenarnya Alfred Russel Wallace yang katanya menulis The Letter from Ternate itu. The Letter from Ternate itulah kemudian lahirnya teori evolusi. Kalau kita kan dulu hanya mengenal Charles Robert Darwin sebagai bapak penemu teori evolusi. Ternyata belakangan para ilmuwan mengoreksi itu, Pak, bahwa bukan Charles Darwin sebenarnya. Ilmuwan dua orang itu. Ya, yang sebenarnya adalah Wallace. Alfred Russel Wallace. Dan di tempat ini dia dulu tinggal. Itu yang kemudian para ilmuwan sangat tertarik untuk harus datang melihat. Makanya mereka kecewa ketika datang tidak sesuai dengan nama yang begitu besar. Dan tadi yang Bapak katakan bahwa kok Wallace hanya segini. Tapi memang kalau Indonesia ya mungkin agak terlambat lah. Ya. Kita Indonesia memang sangat terlambat. Jadi saya setelah baca berdasarkan literatur, saya riset literatur, saya tertarik ini Alfred Russel Wallace yang begitu berjasa dalam lahirnya teori evolusi. Tapi belakangan justru nama Charles Robert Darwin yang muncul, tuh kan. Dan saya pun baca di websitenya Alfred Russel Wallace Correspondence Project juga menjelaskan soal itu. Profesor Sangkot Marjogi pun menjelaskan itu tentang kontribusi lahirnya teori evolusi berasal dari sini, dari Ternate. Nah, terutama ya mungkin jangan dulu kita jauh-jauh peneliti luar. Pasti mahasiswa kita kan kita di Maluku Utara ini kan beberapa universitas yang memiliki jurusan sejarah. Unhair ya jurusan sejarah, Stikip ya jurusan sejarah. Kalau Unhair kan sejarah murni, sejarah murni. Kalau Stikip itu kan pendidikan sejarah. Nah, jadi pastinya mahasiswa akan datang ke sini sebagai pusat studi, sebagai pusat kajian penelitian sejarah bahwa Maluku Utara, kota Ternate bukan saja cengkeh dan pala, tetapi juga mercusuar lahirnya sebuah peradaban ilmu pengetahuan di kota Ternate ini. Nah, ini kita kurang menghargai. Padahal ini sebenarnya potensi yang sangat besar dari sisi pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau tadi kita sudah lihat rumah Alfred Russel Wallace selama berada di kota Ternate. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit berdasarkan timeline perjalanan Alfred Russel Wallace ke Indonesia hingga ke Ternate dan lahirnya sebuah teori evolusi yang kemudian mengguncang dunia, mengguncang agama dan mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada tahun 1850 Alfred Russel Wallace menjelajahi Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1854 Alfred Russel Wallace tiba di Ternate. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1858
Alfred Russel Wallace menulis sebuah surat dan kemudian mengirimkannya ke Inggris. Lalu pada tanggal 18 Juni 1858 surat tersebut tiba di Inggris. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1858 kawan-kawan Charles Darwin yang bernama Charles Lyell dan Joseph Hooker melaksanakan pertemuan ilmiah di Linnean Society dan mendeklarasikan bahwa Alfred Russel Wallace dan Charles Darwin sebagai bapak penemu teori evolusi. Tetapi dalam sejarahnya, nama Alfred Russel Wallace kian tenggelam. Setahun kemudian surat Alfred Russel Wallace dikirimkan, tepatnya pada tanggal 24 November 1859, Charles Darwin menerbitkan sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah guys, jadi sejak surat dikirimkan ke Inggris, setahun kemudian lahirlah sebuah buku yang menggemparkan dunia yang kita kenal dengan teori evolusi itu guys. Jadi sebenarnya surat The Letter from Ternate itulah apa yang disebut dengan The Evolution Theory from Ternate. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.